Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan dan menjelaskan tentang hukum bacaan nun sukun dengan tanwin. Dari Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Shadaqallahul Adzim. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan nun sukun dengan tanwin dari Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah. Yang pertama di sini dari ayat ke-2, wujuhu yawma idin khashi'ah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf ya, yaitu hukum bacaannya idgham bigunnah. Kemudian dari ayat ketiga, amilatun nasibah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf nun, yaitu idgham bigunnah yang berarti dengung. Kemudian dari ayat ke-4, tasla naron hamiyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf kha, yaitu hukum bacaannya izhar atau jelas. Kemudian kalau diwasolkan antara ayat ketiga sampai keempat, yaitu amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf ta, yaitu ikhfa hakiki yang berarti samar-samar. Kemudian dari ayat ke-5,
tusqa min ainin aniyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf hamzah, yaitu hukum bacaannya izhar, yang berarti jelas. Kemudian dari ayat ke-6, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di sini hukum bacaan antara nun sukun bertemu dengan huruf dot, yaitu hukum bacaannya ikhfa hakiki atau samar-samar. Selanjutnya dari ayat ke-7, la yusminu wa la yughni min ju'. Di sini ada hukum bacaan antara nun sukun bertemu dengan huruf jim, yaitu ikhfa hakiki, yang berarti samar-samar. Kalau diwasolkan antara ayat 5 sampai ke 6, yaitu laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju'. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu idgham bila guna. Kemudian dari ayat ke-8, wujuhu yawma idin na'imah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf ya, yaitu hukum bacaannya idgham biguna. Dan ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf nun, yaitu idgham biguna. Kemudian dari ayat ke-9, li sa'yiha radiyah. Di sini kalau diwasolkan antara ayat ke-8 sampai ke-9, yaitu wujuhu yawma idin na'imatul li sa'yiha radiyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu idgham bila guna. Kemudian pada ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf ain, yaitu hukum bacaannya izhar, yang berarti jelas. Kemudian pada ayat ke-11, la tasma'u fiha laghiyah. Di sini tidak ada hukum bacaannya. Kalau diwasolkan dari ayat ke-10 sampai 11, yaitu fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu hukum bacaannya idgham bila guna. Kemudian pada ayat ke-12, fiha ainun jariyah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf jim, yaitu hukum bacaannya ikhfa hakiki atau yang berarti samar-samar. Kemudian pada ayat ke-13, fiha sururum marfu'ah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf mim,
yaitu hukum bacaannya idgham biguna. Dengung. Kemudian pada ayat ke-14, wa akwabum mawdu'ah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf mim, yaitu hukum bacaannya idgham biguna. Kalau diwasolkan antara ayat ke-13 sampai ke-14, yaitu fiha sururum marfu'atun wa akwabum mawdu'ah. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf wa, yaitu hukum bacaannya idgham biguna. Kemudian dari ayat ke-15, wa namariku masfufah. Di sini tidak ada hukum bacaannya. Kalau diwasolkan antara ayat ke-14 dan 15, yaitu wa akwabum mawdu'atu wa namariku masfufah. Jadi hukum bacaannya itu yaitu idgham biguna. Antara tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian pada ayat ke-17, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di sini ada hukum bacaan antara nun sukun bertemu dengan huruf dha, yaitu hukum bacanya ikhfa hakiki atau yang berarti samar-samar. Kemudian pada ayat ke-21, fadzakir innama anta mudzakir. Di sini ada hukum bacaan antara nun sukun bertemu dengan ta, yaitu ikhfa hakiki yang berarti samar-samar. Kemudian pada ayat ke-22, lasta alaihim bimusaitir. Di sini tidak ada hukum bacaan. Kalau diwasolkan dari ayat ke-21 sampai ke-22, yaitu fadzakir innama anta mudzakirul lasta alaihim bimusaitir. Di sini ada hukum bacaan antara tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu hukum bacaan idgham bila guna. Kemudian pada ayat ke-23, illa man tawalla wa kafar. Di sini ada hukum bacaan antara nun sukun bertemu dengan huruf ta, yaitu ikhfa hakiki atau samar-samar. Demikianlah yang saya sampaikan tentang hukum bacaan nun sukun dengan tanwin dari Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah. Cukup sekian. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.